Dengan berkebun organik ini, hati saya tenang menjaga tanah ini, karena di tanah ini banyak makhluk hidup. Ya, jangan sampai disiram, disemprot pakai kimia dan lain sebagainya. Karena lewat tanaman gini, enzim-enzim di dalamnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Ya, di situ Allah hadir. Wajib menjaga alam, karena dengan menjaga alam berarti bahwa manusia mencintai diri sendiri. Karena kalau saya mencintai alam, saya memperlakukannya dengan benar dan baik, alam memberi yang baik kepada saya. Tapi kalau saya memberi racun, saya membunuh makhluk di situ, nanti racunnya itu kembali kepada manusia. Jadi mencintai alam berarti mencintai diri sendiri. Saya Romo Julianus Enggo, biasa dipanggil Romo Julius. Saya dari Kongregasi Pasionis yang biasanya disingkat CP. Ini bunga caisim. Ini ditumis bagus. Ini pucuknya. Ini lebih enak kalau ditumis. Lokasi kita berada saat ini di kebun sayur, kebun CP. Kebun ini di bawah Yayasan Rumah Sehat Alamiah. Untuk sayur-sayuran ini kita ada 2 lokasi. Di sini sayur-sayur untuk jenis daun-daunan yang tidak dimakan oleh monyet dan babi hutan, ya gitu. Kemudian yang sayur-sayur yang lain di lokasi bagian atas, itu ada jagung, ada wortel, buncis, dan semua tanaman yang disukai oleh monyet. Karena di sini berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ini bedeng ini lebarnya itu 110 cm. 110 cm supaya mudah dijangkau. Jadi dari sini dan dari sana. Itu makanya lebarnya cukup segitu. Kemudian lebar paritnya ini 60 cm. Supaya ini untuk transportasi. Ya, untuk transportasi petani itu supaya dia tidak capek lompat sana lompat sini. Ini juga fungsinya untuk menyimpan air hujan. Ya, kalau hujan datang tidak keluar gitu, untuk mengurangi erosi. Kemudian rumput ini juga sengaja kita tanam. Ini untuk menahan tanah ini supaya tidak longsor. Nah, kalau longsor petani itu buang waktu banyak.
sistem pengairannya itu sistem tetes. Ini selang ini sudah ada lubangnya dari sananya, sehingga kita tinggal pasang di sini. Ini. Jadi kalau dia sudah kita lepas airnya itu dia jalan, airnya itu dia netes saja ke bawah sini, seperti gitu. Ini sistem tetes ini membantu pertama itu hemat tenaga kerja, yang kedua itu untuk hemat air. Ini air dari gunung, ini bisa diminum, pH-nya 7,5. Karyawan di sini rata-rata dari sekitar sini dan mereka libur itu hari Jumat. Jadi kalau di tempat lain biasanya hari Minggu, saya minta kita libur hari Jumat supaya teman-teman ini bisa sholat karena mereka rata-rata Muslim dan di situ indah ya, jadi indah. Kemudian tempat ini membuat kita bersaudara. Dulu saya kerja berkebun sendiri ya, terus ketemu dengan Romo, ya Romo ngajak berkebun bersama di sini. Ya cita-citanya sih untuk membuka lapangan pekerjaan di daerah sini. Beda sih ya, kalau di kebun biasa kan jarang pakai rumput untuk di pinggir bedeng. Sedangkan di sini Romo tuh pengen pakai rumput supaya tahan juga sih, untuk bedengnya itu nggak terlalu cepat roboh gitu. Jadi nggak berulang kali kita cangkul. Yang menyenangkan di sini itulah, kalau di sini kan kita untuk hari Jumat kadang-kadang kita merasa mepet ya waktu, karena ada jam 11 kita udah harus mandi gitu Jumatan. Makanya kalau di sini diliburkan, itulah yang membuat kita senang di sini gitu. Ya toleransi. Ini lagi panen tadi, karena ini udah saatnya dia harus dipanen gitu. Ini untuk dikirim ke konsumen gitu. Nah, ini kalau masih kecil begini, ini bagus, dia renyah dia. Dengan berkebun organik ini, saya merasa sebagai bagian dari bumi ini, saya rasa nyaman gitu, menjaga burung, menjaga tanah ini, karena di tanah ini banyak makhluk hidup. Ya jangan sampai disiram, disemprot pakai kimia dan lain sebagainya. Dan disitulah di sayur-sayur begini Allah bekerja, karena lewat tanaman gini enzim-enzim di dalamnya itu masuk ke dalam tubuh kita. Contoh kalau kita makan sayur yang sehat begini, itu sampai ke darah kita. Di darah kita itu ada enzim. Enzim itulah yang dimakan oleh sel-sel kita. Ternyata lewat tanaman, lewat oksigen ini di kebun begini, saya merasakan Allah hadir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tempat ini dimulai oleh Romo Gabriel Antonelli, beliau yang menggagas tempat ini sejak tahun 2007-2008 ya beliau di sini. Sehingga kita lihat tadi ada pohon udah besar gitu ya.
proses pembangunan dia, kalau pembangunan fisik ini pelan-pelan bertahap dia. Tujuannya tadi untuk mendirikan rumah retret ya, bukan hanya untuk orang Katolik gitu, tapi rumah retret ini untuk persaudaraan. Karena kita menyadari bahwa tempat ini terletak di tengah teman-teman Muslim. Tidak boleh ada terlalu banyak cabang-cabang ini. Yang mana harus dibuang, yang mana akan berbuah nanti. Kalau salah, tidak ada buahnya. Ya, saya Romo Gabriel, saya berasal dari Italia. Ini pohon semua yang saya tanam. Waktu itu satu pun tidak ada, satu. Ini waktu itu saya beli 22 hektar. Sebenarnya ada 17 ya. Satu pun tidak ada. Semua semak-semak. Awalnya sangat-sangat jelek situasi. Alam sudah benar-benar dirusakkan, telah dirusakkan selama puluhan tahun oleh mereka yang sebelumnya. Ini menjadi rusak karena selain pohon ditebang habis, karena para petani, maklumlah di sini mereka menggunakan segala jenis racun, pestisida, pupuk kimia, dan seterusnya. Sehingga tanah menjadi rusak, menjadi tanah benar beracun. Karena itu saya tinggalkan lokasi ini seluruhnya 5 tahun. Sampai saya pikir dengan hujan, dengan rumput yang liar begitu bisa membersihkan lokasi. Dan memang ternyata demikian. Baru mulai nanam. Pertama mulai pohon sengon. Tapi itu saya salah karena belum tahu. Karena pohon sengon tidak tahan lama. Cepat tumbuh tapi harus ditebang. Tapi sekaligus saya mulai nanam tanaman besar seperti yang kita lihat sekarang di belakang saya ini. Ini semua waktu itu kami mulai nanam. Setiap tahun berapa ratus, berapa ribu, begitu kami tanam semua. Baru setelah itu mulai dengan menanam sayur. Sayur dan pohon buah-buah. Lemon harus selalu dipetik begini. Ini sudah waktunya, harus ya ini. Ya, semua organik di sini. Tidak boleh masuk barang kimia. Saling menjaga. Yang paling sederhana. Kita menjaga alam, alam menjaga kita. Saya makan ini sehat. Saya makan yang sudah dikasih racun, saya yang sakit. Jadi saling menjaga. Wajib menjaga alam, karena dengan menjaga alam berarti bahwa manusia mencintai diri sendiri. Karena apa? Karena kalau saya mencintai alam, saya memperlakukannya dengan benar dan baik, alam memberi yang baik kepada saya. Tapi kalau saya memberi racun, saya membunuh makhluk di situ, nanti racunnya itu kembali kepada manusia. Jadi mencintai alam berarti mencintai diri sendiri.
Kita berada di kawasan konservasi. Tujuan konservasi ini untuk menghasilkan lingkungan yang baik. Kemudian terutama juga nanti untuk membantu menghasilkan ion negatif untuk alam semesta ini, yang ion negatif itu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Pohon itu kalau ini mungkin sudah 80 cm, sedangkan kalau 50 cm ininya itu untuk memenuhi oksigen 7 orang. Memenuhi oksigen 7 orang. Maka kalau anak-anak itu bermain di bawah pohon, misalnya pohon besar begini, mau 12 orang pun, dia jarang lapar. Dia jarang lapar. Kadang-kadang mamanya panggil dia dulu, ayo makan gitu. Itu karena apa? Oksigennya full. Apalagi kalau siang hari. Siang hari kita boleh tinggal di bawah pohon, kalau malam hari jangan. Karena dia akan menarik semua energi kita nanti kalau malam. Kalau siang itu dia melepas. Sehingga itulah menghasilkan O2 itu. Nah, itulah gunanya. Makanya kalau kita punya pohon, setiap keluarga ada tanam pohon, kita tidak mudah sakit. Ini untuk merasakan, mendengar alam di dalam tanah itu, makhluk hidupnya luar biasa banyak. Dan ini dia bunyi. Kalau siang gini kita nggak mampu dengar, tapi kalau malam dia bunyi. Itulah yang ada yang bilang itu makhluk di bumi, di bawah bumi, di atas bumi itu menyembah Allah. Apapun agama kita, makhluk itu juga menyembah Allah. Dia memuji penciptanya. Jadi mengapa pohon ini nggak diberi pupuk kok? Semakin dalam, rakanya semakin tinggi dia. Itu karena kerja mikroba juga di dalam tanah. Makanya kalau kita satu pohon tebang aja, waduh, itu sedih rasanya. Ya sedih, karena apa? Banyak makhluk itu, baik yang mau hinggap di situ nanti maupun di dalam tanah, dia bisa mati itu. Dia mati. Yang jenis mikroba di dalam tanah itu luar biasa banyak. Yang sampai sekarang baru ditemukan, mungkin yang untuk pertanian itu baru 100 lebih. Tapi yang belum ditemukan itu masih ribuan jenisnya, spesiesnya. Ya, jadi alangkah sebenarnya bumi ini indah kalau kita jaga. Tapi yang paling lemah itu, yaitu tadi mikroba itu. Kalau kita buang plastik, ya merusaknya, dan tidak ada pohon lagi, ya kasihan mereka. Ini tempat pancur penghasil ion. Ya. Ini dari sumber air di hutan. Ketika air ini dinaikkan, pas angin begini tiup, ini dia pecah. Gitu. Semakin halus pecahannya itu, semakin mampu diserap oleh tubuh kita lewat kulit. Ini pancur ini duplikat dari air terjun ya. Jadi jatuhnya itu pencar gitu ya. Semakin dia ditiup angin, pecahan airnya itu, nah itu yang menghasilkan ion. Sekarang bisa dibandingkan, hanya bisa disaingi oleh teknologi nano. Teknologi nano itu bisa pecahkan rambut itu 1 berbanding 50.000. Kalau udara itu mampu memecahkan air itu halus lagi. Nah, gitu. Sehingga kalau banyak ion itu tubuh kita sehat, kemudian kulit juga bagus. Salah satu fungsi dari ion negatif itu adalah memulihkan kesehatan. Mereka yang baru sembuh dari sakit atau mau cepat sembuh, pemulihannya lebih cepat kalau di daerah yang
ion negatifnya, oksigennya bagus. Saya alami sendiri. Dulu saya sakit, ya, tapi karena tinggal di sini, kemudian belajar tentang ini, pemulihan saya itu lebih cepat. Dan orang mungkin nggak tahu kalau saya pernah sakit yang cukup serius, gitu ya. Saya dulu pernah kena cancer, ya, gitu. Kemudian pernah kecelakaan juga, gitu. Begitu juga beberapa teman yang datang ke sini, mereka merasakan manfaatnya, gitu. Dan sehingga kesehatan itu sebenarnya murah. Kesehatan itu sederhana. Jadi yang penting kita memahami alam aja. Ketika kita paham alam itu, sehingga kita ekologinya itu bukan untuk si generasi berikutnya, tapi untuk kita dulu. Kita nikmati, kita rasakan manfaatnya, sehingga nanti kita terdorong terus untuk menjaga alam ini. Saya mengajak kita semua sebagai umat manusia, kita sebagai, kalau saya bilang, kakak sulung dari semua makhluk. Sulung karena kita ini, martabat kita lebih tinggi, karena kita punya hati dan punya akal budi. Mari kita menjaga alam ini, pertama dengan sikap hidup kita, harus merasa cukup makan, cukup pakaian, cukup uang, supaya kita tidak merusak terlalu banyak. Kedua, jangan hanya pikir untuk diri sendiri, tapi pikir juga untuk yang lain, terutama makhluk-makhluk kecil itu. Dan ketiga, harus action, harus bergerak untuk mengambil keputusan bahwa saya cinta bumi, saya harus menjaganya dan saya menyayanginya, supaya semua ciptaan Tuhan ini tetap lestari sepanjang masa. Ya Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, tiada henti-hentinya kami bersyukur atas salam semesta dan segala isinya yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan agar mampu memahami, mencintai, dan melestarikan alam, supaya kami boleh hidup sebagai saudara di bumi yang tercinta ini, sebagai rumah bersama. Engkau yang hidup dan bertakhta kini dan sepanjang masa.